Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga seberang Ulu 1 Palembang panik akibat pipa gas rumah tangga diduga bocor. Sejumlah pemuda rusak rumah warga di kawasan seberang Ulu 1 Palembang karena tak terima ditegur telah mencuri mangga. Seorang kakek berusia 105 tahun asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akan berangkat haji tahun ini. Diduga akibat pipa gas rumah tangga bocor, kepulan asap api muncul dari bawah rumah panggung di kawasan seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan. Warga pun panik karena terdengar suara ledakan sebelum terjadi kebakaran. Tak ada korban jiwa dan api juga tidak menyambar ke rumah-rumah warga lainnya. Polisi pun sampai saat ini masih menyelidiki kasus ini. Ada kejadian gas LPG meledak. Kepulan asap pekat tiba-tiba mencuat dari kolong rumah panggung warga di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, seberang Ulu 1 Palembang Sabtu siang. Asap dipicu api yang bersumber dari sebuah saluran pipa gas rumah tangga. Kemudian api menyambar tumpukan kayu hingga terus membesar. Guna memadamkannya, petugas damkar harus menyisir kolong rumah panggung. Warga hingga pemilik rumah pun panik mengetahui ada pipa gas yang terbakar. Ditambah sebelumnya terdengar ledakan yang cukup keras. Itu dengan suara ledakan kami keluar ternyata ada api di saluran gas alam itu. Sudah api dimatikan, kami merasa aman. Tidak tahunya di bawah rumah itu sudah terbakar sebagian kayu bawah rumah. Jadi tahu kalau itu apinya sudah hidup, baru lapor ke damkar. Si jago merah baru dapat dijinakkan setengah jam kemudian. Pemadaman api, olehnya kan api menjalar ke bawah-bawah rumah, ada bekas pemadaman, jadi dimakanya jadi kita pemadaman. Untuk saluran gasnya sendiri, untuk saluran sudah diputus oleh BKN. artinya kita koordinasi dengan pihak yang terkait ya? Iya, ya. Tak ada korban jiwa dan api juga tidak menyambar ke rumah-rumah warga lainnya. Meski diduga kebakaran disebabkan pipa gas yang bocor, polisi masih menyelidikinya. Dedi Ruansyah dan Januar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Gas alam. Beralih ke informasi lain, seorang pekerja instalasi PDAM Ogan Ilir tenggelam saat berenang di Sungai Kelekar, Kabupaten Ogan Ilir. Diduga korban kelelahan dan terseret oleh derasnya aliran sungai. Walau pencarian telah dilakukan hingga sore hari, tetapi korban tidak juga ditemukan oleh tim SAR. Pencarian korban pun akan kembali dilanjutkan petugas pada Sabtu pagi. Warga desa Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir dihebohkan dengan kabar tenggelamnya seorang pekerja proyek pemasang instalasi air minum milik PDAM Tirta Ogan bernama Endah di Sungai Kelekar. Hal itu terjadi pada Jumat petang. Warga pun beramai-ramai mendatangi lokasi tenggelamnya korban. Tim SAR gabungan yang mendapatkan informasi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pencarian korban. Namun keruhnya air sungai menjadi kendala pencarian. Kejadian bermula saat korban yang merasa gerah karena kondisi suhu cuaca yang sangat panas berenang seorang diri dengan menyeberangi Sungai Kelekar. Namun setelah 50 meter berenang, tiba-tiba korban kelelahan dan tenggelam. Meski rekan korban berusaha untuk melakukan penyelamatan, tetapi usahanya menjadi sia-sia. Kita tahu dia keluar ke sana. Keluar maksudnya? Berenang. Berenang, oke. Jadi mau kena tahan, mau jauh juga, sekitar 50 meter. Berenang? Iya. Jadi kami kami. Berenang, masih tidak jadi tidak. Taruh tali papan itu untuk nah dia supaya tahan dia tuh, sampai tak papan sampai Dia nyelam. Dia tenggelam. Iya. Itu udah berenang itu tahan kuat dia. Nyelam tahan 5 menit dia paling tahan dia paling jago soal itu berenang dengan nyelam itu. Informasi yang didapat di lapangan, kronologis kejadian
korban sedang merasa gerah mungkin dalam pekerjaannya karena cuaca agak panas. Korban mandi. Setelah mandi, korban terpleset. Akhirnya tidak timbul kembali. Pak, korban itu di sini kenapa? Dalam rangka pengerjaan proyek PDAM Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya berusaha terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk bisa secepatnya menemukan korban. Walau pencarian telah dilakukan hingga sore hari, tetap korban tidak juga ditemukan oleh tim SAR. Pencarian korban pun kembali dilanjutkan petugas keesokan harinya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Seorang kakek berusia 105 tahun asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan akan berangkat haji pada tahun 2023 ini. Rezeki tak kemana? Ya, kakek Karto seharusnya berangkat pada tahun 2039 mendatang. Sementara pada tahun 2023 terdata ada 7.000 lebih jamaah calon haji asal Sumatera Selatan yang akan menjalankan ibadahnya ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2023 ini. Di usianya yang sudah senja, kakek Karto Yitno tetap bersemangat mengikuti bimbingan haji di Dirjen Haji dan Umroh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kakek Karto Yitno, pria kelahiran 6 Maret 1918, menjadi jemaah calon haji tertua asal Kabupaten Ogan Komering Ulu di usianya yang sudah mencapai 105 tahun. Warga Desa Brasan Mulia, Buai Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini terdaftar haji pada tahun 2014 lalu. Sesuai regulasi daftar tunggu haji, seharusnya kakek Karto berangkat pada tahun 2039. Namun undangan dari Sang Ilahi membuat mimpinya ke Tanah Suci lebih cepat tercapai. Usia Mbah ini sekarang sudah 105. 105 tahun ya? Iya, 105 tahun. Dari kesehatannya sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini ya sehat. Kemarin itu ya bulan Ramadan biasanya kan ya mutus-mutus puasanya. Ini kemarin ini full ini Mbah ini. Untuk saat ini kami ketahui baik Siskohat di Timur memang tercatat bahwasanya ada salah satu jemaah dari Kabupaten Ogan Timur ini yang usianya 105 tahun atas nama Karto Yitno dengan alamat di Desa Brasan Mulia, Kecamatan Buai Madang Timur. Ya, untuk saat ini memang beliau tercatat sebagai calon jemaah haji dari Kabupaten Ogan Timur yang usianya paling tua. Kakek Karto merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan akan menunaikan rukun Islam yang kelima pada tahun ini. Sementara pada tahun 2023 terdata ada 7.012 jemaah calon haji asal Sumatera Selatan yang akan menjalankan ibadah ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2023 ini. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Apakah Anda penggemar daging ayam potong untuk dikonsumsi setiap hari atau justru pedagang makanan olahan ayam? Di Kota Palembang, harga ayam potong tembus Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong ini dikeluhkan pedagang dan pembeli. Pedagang tidak mengetahui alasan tingginya harga daging ayam di pasaran. Sebab selama ini tidak ada kendala pasokan dari pihak agen. Resah dengan harga ayam potong, itulah yang dirasakan para pedagang dan juga pembeli di pasar tradisional 10 Palembang. Harga daging ayam potong tembus Rp35.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Bahkan pasca Lebaran atau dari akhir April 2023, daging ayam potong sudah beberapa kali mengalami kenaikan harga. Pedagang dan pembeli pun mencurahkan hatinya, kecewa harga daging ayam tak kunjung turun. Pedagang mengaku pendapatan mereka turun 20% lebih karena sepi pembeli. Di sisi lain, pembeli semakin sulit untuk mengkonsumsi makanan yang kaya protein tersebut. Agak sepi. Sepi ya? Iya, banyak mengeluh. Kalau mendingan harga ayam yang murah, terjangkau orang beli. Emang dari sebelumnya gimana Bu penjualannya? Ya, biasanya habis. Kayak ini, ayam naik ini macet. Sejak ayam naik, penjualan berkurang ya?
Biasanya gimana Bu penjualan? Cabai sekintal, sekarang murah nih. Murah ya. Dari 80. Naik ya. Emang dari harga berapa Bu? Dari 30 jadi 35 ini sekarang. Dari 35 ini. Udah berapa lama Bu naiknya ayam ini? 2 minggu. Sudah 2 minggu ya. Harapannya gimana Bu? Minta diturunkan berapa? Pedagang tidak mengetahui alasan tingginya harga daging ayam di pasaran, sebab selama ini tidak ada kendala pasokan dari pihak agen. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Wah, semoga naiknya harga ayam potong segera ada solusi dan ada kesepakatan baik dari pedagang dan penjual ya. Nah, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Medi Hairi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.